Rumah indah yang diri, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwa saya selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan dan syukurkanlah Allah. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan masuk bagi Dia, Allah dan Raja. Bersyukurlah kepada Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita akan kembali menghadiri kehidupan kita melalui tema segala kemudahan dan kita ingatkan kembali bahwa ini segala sesuatu pada waktunya, bahkan segala kemudahan yang dilakukan bukan dunia itu akan hidup pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk berjaga-jaga dalam kesetiaan iman sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 42 yang berbunyi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Mari kita sama dengan usia ayat 545 harap akan
dan tidak ada satu di dalamnya. Kami tahu betul bahwa hanya pada Tuhanlah kami dapat berharap dalam kehidupan kami, bahwa Tuhanlah perlindungan kami dalam susah kehidupan kami, dalam masa-masa yang membuat kami begitu berbeban dan juga gelisah. Bahwa hanya kami yang tahu apa yang kami rasakan, tetapi kami juga tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh melihat setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, yang seringkali membuat kami pada akhirnya memilih keputusan-keputusan, pilihan-pilihan dan juga jalan-jalan yang menurut kami baik, tetapi belum tentu baik pada Tuhan. Seringkali kami juga mengulangi setiap keputusan-keputusan yang salah, pilihan-pilihan yang salah dalam hidup kami, yang membawa kami kepada keberdosaan dan terus berulang. Tuhan, pada saat ini kami mohon ampun. Ketika seringkali kami masih memegahkan diri kami sendiri, kami masih mengutamakan apa yang menjadi kepentingan dan juga kenyamanan kami, kami masih mengutamakan apa yang menjadi pikiran-pikiran kami, dan lupa untuk sungguh-sungguh menyatakan kebenaran dan juga kasih Tuhan pada sesama. Pada sore hari Tuhan, kami sungguh-sungguh datang, kami memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami boleh sungguh-sungguh beroleh kehidupan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, karena kami tahu hanya Engkau-lah yang dapat menyelamatkan kami dari hubungan duka dan juga maut yang lama. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Dengan kesungguhan kami datang dan memohon belas kasih Tuhan. Inilah doa dan juga permohonan
seharusnya dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Maka sekarang dengarlah dan terimalah berita anugerah yang disampaikan Allah kepada kita semua melalui surat Ibrani pasal 10 ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang penuh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
bersungguh-sungguh menjadi penguat bagi iman kami untuk terus teguh dan setia di dalam iman kami. Tuhan telah tolong setiap hamba-Mu yang akan membacakan, baik juga yang akan menjelaskan dan juga menyampaikan firman Tuhan. Dalam setiap debat hasilnya, Tuhan tolonglah agar kiranya apa yang dikatakan dan keluar melalui tulisannya itu semua adalah sapaan
Bacaan kedua diambil dari Surat Ibrani pasal 10 ayat 11 hingga 25. Bacaan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 20. Selanjutnya, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Namun, setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, Ia menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kaki. Sebab oleh satu kurban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan Kupadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan, Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal mereka. Dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila semuanya itu ada pengampunan, tak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takdir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh oleh air yang teguh. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling dorong dalam kasih dan dalam kebahagiaan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada sore hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang lain memberikan judul khotbah tentang akhir zaman. Baik Allah akan dilindungi. Ketika Yesus keluar dari baik Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa besarnya batu itu dan betapa megahnya di bumi. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung yang besar ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan baik Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya secara pribadi kepadanya, katakanlah kepada kami kapan itu akan terjadi dan apakah tandanya apabila semuanya itu akan sampai pada kesudahannya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu dengar berperang atau kabar perang, janganlah gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan.
yang kemudian bisa menjadi kebanggaan kita sesungguhnya secara khususnya sebagai umat Allah. Bagaimana sikap hidup kita ketika kita berbicara tentang apa yang Yesus katakan kepada para murid, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika berbicara tentang kemegahan, saya langsung memori saya langsung menarik kepada sebuah peristiwa di masa-masa saya masih menjadi mahasiswa teologi di Yogyakarta. Pada waktu itu sekitar tahun 2015, Bapak Ibu, saya memulai perkuliahan di Yogyakarta, dan pada waktu itu Yogyakarta di tahun itu bukan Yogyakarta yang saat ini Bapak Ibu kenal, ya. Belum ada kemudian mall yang besar, yang mewah, belum ada begitu banyak hotel-hotel yang megah atau bangunan-bangunan yang keren, ya, saat ini. Belum ada banyak kafe-kafe atau restoran-restoran sebanyak sekarang. Bahkan di tahun-tahun itu, ya, yang namanya transportasi online itu belum ada, Bapak Ibu dan Saudara kasih. Masih ada kami masih menggunakan angkutan-angkutan umum pada waktu itu. Nah, tetapi menariknya di tahun-tahun itu ada sebuah mata kuliah yang mengajak kami mahasiswi dan mahasiswa teologi untuk melakukan sebuah jalan spiritual. Nah, menariknya dia jalan spiritual ini disebut dengan Topong Rame. Ada Bapak Ibu yang pernah mendengar tentang Topong Rame? Di ibadah-ibadah sebelumnya, cuma-cuma mengatakan belum ada yang mendengar tentang istilah Topong Rame. Ya. Ngapain sih Topong Rame ini, ya Bapak Ibu? Topong Rame itu adalah jalan spiritual ketika kami diminta untuk berjalan dalam keheningan, tidak boleh berbicara, tidak boleh apa-apa selain berjalan dan memperhatikan keadaan dan juga sekeliling kami untuk menemukan kehadiran Allah di tengah-tengah setiap aktivitas yang biasa saja. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu itu menjadi sesuatu hal yang bagi kami semua mahasiswa teologi itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan juga menarik. Nah, tetapi persoalannya pada waktu itu kami diminta untuk melakukan Topong Rame atau jalan spiritualitas ini di tempat yang pada waktu itu adalah tempat favorit dari orang-orang yang berkunjung ke Yogyakarta. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke Yogyakarta, biasanya isu-isu ada kemana sih Bapak Ibu? Di mana sih tempat favorit bagi orang-orang? Malioboro, ya. Pada waktu itu Malioboro masih menjadi Malioboro yang penuh dengan pedagang-pedagang, penuh dengan wisatawan, ya. Masih ada pedagang-pedagang kaki lima di sepanjang trotoar, gitu, dan juga ada banyak hal-hal yang kemudian terjadi dan juga ada di jalan Malioboro itu. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kami diminta untuk berjalan dari titik awal jalan Malioboro hingga ke Keraton Utara. Kalau Bapak Ibu pernah berjalan-jalan di Malioboro, itu kan cukup panjang jalan itu. Dan kami tidak boleh berinteraksi, kami tidak boleh kemudian melakukan hal lain di luar berjalan dan juga mengamati situasi sekitar. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan untuk saya yang saat itu sangat suka jajan Malioboro zaman-zaman itu masih banyak orang-orang yang berjualan makanan di pinggir jalan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat berat untuk dilakukan karena jalan 100 meter kemudian ada depan kode, kemudiannya jalan 100 meter ada depan lumpia yang terkenal di Malioboro. Dan ini menjadi tantangan dan juga rintangan kami pada waktu
Ibu yang terkasih, ketika melihat situasi ini, ada sebuah perasaan yang terjadi bahwa bagi sebagian dari orang menganggap bahwa kehadiran Bapak Tua ini menjadi sesuatu yang kemudian mengurangi keindahan situasi lingkungan, berada di sebelah tempat mewah dan di sebuah tempat yang terkenal dengan orang yang dikatakan tidak sesuai. Itu menjadi hal yang pada waktu itu terjadi. Di tengah-tengah kemegahan itu ada sebuah realita yang terjadi. Realita yang membawa sebuah kemirisaan bahwa demi kemegahan itu tetap ada, orang rela untuk menyingkirkan orang lain untuk juga bisa menikmati bagian yang indah itu. Bahwa ada sebuah krisis kemanusiaan yang terjadi ketika kemudian yang diutamakan adalah kemudahan, keindahan dari sebuah gambaran bangunan yang telah dirancang dengan sedemikian rupa. Dan itu menjadi sebuah memori yang terus terlihat sampai saat ini. Secara khusus ketika kita berbicara tentang kemudahan yang akan luntur yang dikatakan oleh Yesus pada sore hari ini. Perkataan Yesus tentang akhir zaman menjadi sebuah gambaran bagi para murid-murid dan bagi kita semua pada saat ini. Bahwa jika semua kebanggaan kita sebagai manusia bisa runtuh sewaktu-waktu, lalu apalagi yang menjadi kebanggaan dan kemenangan dalam kehidupan kita? Peristiwa Yesus dengan percakapan para murid pada sore hari ini terjadi di luar dan juga di dalam bait Allah Bapak Ibu. Ada dua narasi yang terjadi yang antara Yesus dengan para murid dan juga ahli Taurat. Yang pertama adalah di dalam bait Allah dan yang kedua di luar bait Allah. Di dalam bait Allah, Yesus pada waktu itu melakukan sebuah tindakan. Dia berkonfrontasi dengan para ahli Taurat, para imam-imam, pemimpin-pemimpin. Salah satunya yang sangat terkenal adalah ketika Yesus marah kepada para pedagang yang berjualan di bait Allah. Ketika Yesus menegur orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, ketika mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, ketika kemudian mereka juga merampas hak-hak dari janda-janda miskin dengan penghapusan dan juga hawa nafsunya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi dalam bait Allah itu menjadi sebuah tanda bahwa kehidupan umat Allah pada waktu itu tidak baik-baik saja. Bait Allah sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana saya ingat khotbah minggu lalu? Masih ada ingat khotbah minggu lalu? Minggu lalu kita bercerita tentang bagaimana Yesus mengatakan persembahan seorang janda miskin lebih berharga dibandingkan persembahan dari orang-orang kaya yang datang ke bait Allah. Karena apa? Karena janda miskin ini memiliki sungguhan hati sebagai seorang umat Allah untuk sungguh-sungguh memberikan dirinya. Berbeda dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam dan juga saudara-saudara kaya yang lain. Dari apa yang terjadi dalam bait Allah Bapak Ibu, dalam narasi yang Yesus sampaikan, kita melihat apa sih yang menjadi penekanan Yesus terhadap situasi dalam bait Allah. Itu adalah tentang kualitas orang-orangnya sebagai umat Allah. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya berkesempatan untuk memimpin salah satu persekutuan mahasiswa Kristen di Dusun. Lalu kemudian ada salah satu pertanyaan dari seorang mahasiswa, pertanyaan yang bagi saya ini kritis dalam kehidupan beriman. Dia bertanya, "Kak, kenapa sih kita harus bergereja saat ini? Toh ternyata orang yang bergereja sama aja kok kelakuannya di luar sana. Jadi ngapain kita bergereja kalau kelakuannya masih sama saja?" Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu itu menjadi sebuah kesadaran
hendak makan di sebuah restoran yang indah, yang enak, yang nyaman. Konon katanya jangan pernah melihat dapurnya. Kenapa jangan pernah melihat dapurnya? Karena ketika kita melihat dapurnya, kita akan tahu apa yang sungguh-sungguh terjadi dalam restoran ini. Kita sungguh-sungguh tahu bagaimana karakter orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kita akan sungguh-sungguh tahu bagaimana cara mereka kemudian saling berkomunikasi, berrelasi, bagaimana kemudian kotor-kotornya, buruk-buruk, kita akan tahu semua. Dan itu akan mengubah cara pandang kita terhadap tempat itu, terhadap situasi itu. Nah, menariknya kemudian Bapak Ibu, perkataan ini juga pernah ditulis dalam sebuah salah satu buku, ya. Kemudian refleksi ini dikaitkan dengan kehidupan bergereja, bahwa banyak orang kecewa dengan kehidupan bergereja ketika mereka juga masuk lebih dalam, sampai ke dapur-dapurnya, sampai ke lini-lininya. Sama seperti kecewa terhadap beberapa restoran yang tadinya nyaman, indah, enak. Kita juga bisa kecewa dengan bangunan gereja yang ternyata tidak sebaik di luarnya. Tapi bagi saya, refleksi ini menjadi sebuah kritikan keras bagi kehidupan bergereja secara khususnya umat beriman. Bahwa ternyata kehadiran orang-orang di dalam gereja, kehadiran orang-orang di dalam bait Allah, itu seharusnya menjadi gambaran tentang kemegahan, keagungan kasih Allah. Bukan justru membuat orang-orang kemudian kecewa dan melihat bahwa kehidupan di dalam bait Allah, di dalam gereja sama aja dengan kehidupan di luar. Dan itu yang dikritik oleh Yesus tentang bagaimana karakter orang-orang yang hidup di bait Allah, orang-orang yang hidup bergereja sebagai umat Allah, seharusnya tidak berlaku demikian. Seharusnya mereka sungguh-sungguh menyatakan apa yang menjadi kemegahan dan keagungan kasih Allah, sehingga setiap orang juga bisa merasakan keindahan kasih Allah melalui kehadirannya. Dan Kristus sungguh-sungguh mengingatkan betul tentang bagaimana kita sebagai umat beriman sungguh-sungguh perlu untuk menyadari tentang kualitas hidup kita sebagai umat Allah. Apakah melalui kehidupan kita sudah sungguh-sungguh mencerminkan keagungan, keindahan kasih Allah dalam kehidupan kita, atau jangan-jangan sama seperti orang-orang Farisi agama ini yang kemudian mengedepankan kepentingannya, kemegahan dunia, ibunya sendiri, sehingga membuat orang lain tidak bisa mendapatkan bagian dalam keindahan kasih Allah. Hal kedua yang kemudian Yesus kritik dia yang terjadi di luar bait Allah adalah ketika pada waktu itu seorang murid mengatakan kepada Yesus, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Bapak Ibu, percakapan atau perkataan murid ini adalah gambaran yang normal tentang bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel melihat gambaran bait Allah dalam hidupnya. Memang pada waktu itu bait Allah sengaja dirancang dengan sedemikian megahnya untuk menjadi sebuah kebanggaan pride orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi kemudian yang menjadi misorientasi,
yang kasih Kristus terlupakan. Dan itu kan yang terjadi pada waktu di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi, alih-alih melakukan bahkan di hadapan kehidupan para murid. Yesus mengatakan, buat apa gunanya bagi Allah sebesar ini jika sewaktu-waktu ini bisa runtuh. Dua kritik Yesus yang terjadi dalam bayi Allah dan dua bayi Allah ini, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus lakukan bukan karena kemudian dengan sengaja ya sudah saya mau mengkritik dan menegur para murid, tetapi Yesus sedang ada dalam sebuah misi untuk mempersiapkan murid-murid menyambut hari kedatangan Tuhan kembali, hari akhir zaman yang Yesus katakan dalam khotbahnya, bahwa kesadaran tentang bagaimana diri kita sebagai umat Allah, sikap hidup kita, bagaimana orientasi kehidupan kita, apakah pada kemegahan atau kepada Kristus, itu yang menjadi perintah Yesus kepada para murid. Ketika para murid bertanya, Tuhan kapan waktunya akhir zaman ini datang dan bagaimana ciri-cirinya, situasinya, Yesus mengatakan, bukan mengatakan kapan waktunya atau situasinya seperti apa, tapi Yesus mengatakan waspadalah, berjaga-jagalah, sebab tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hari Tuhan, kapan zaman akhir itu datang. Tetapi Yesus mengatakan akan ada begitu banyak orang-orang yang datang untuk menyesatkan kehidupanmu, yang mengaku atas namaku, tetapi jalan-jalannya menyesatkan kehidupan kita. Di zaman sekarang, Bapak Ibu, yang ada banyak hal-hal yang bisa kita temui di berita hoax, gitu ya, dan juga ramalan-ramalan palsu tentang akhir zaman yang seringkali kita jumpai, kita baca di dalam sosial media ataupun dalam berita-berita, atau dalam pesan-pesan yang dikirimkan dalam grup-grup komunikasi kita. Ada banyak cara orang juga untuk menyesatkan kehidupan kita dengan menampilkan hal-hal yang menyenangkan di hadapan mata, hal-hal yang instan, yang praktis, yang kemudian membuat kita memilih lebih enak jalan dalam jalan yang praktis, yang instan, lebih enak datang ke ibadah yang kemudian khotbahnya tidak menyinggung hati, yang menyenangkan, lebih enak datang ke gereja yang gedungnya besar, yang fasilitasnya baik. Itu juga terjadi dalam kehidupan para murid. Ketika kemudian nilai dan mereka kurang, bukan lagi tentang Kristus yang utama, tetapi tentang dunia dan kemegahannya yang utama. Dan ketika Kristus memberikan nasihat ini kepada para murid, sesungguhnya Kristus sedang mempersiapkan setiap murid-murid, orang-orang yang Dia kasihi, untuk dapat menyambut hari akhir zaman kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh siap. Kalau pada waktu itu murid dia meminta visi atau Tuhan kapan sih waktunya, mungkin juga kita pernah bertanya-tanya, Tuhan kapan ya? Tuhan datang kedua kali dalam kehidupan kita, kapan sih akhir zaman itu? Supaya kalau kita tahu apa yang terjadi, kita bisa siap-siap. Kita bisa siap-siap, gitu kan? Kalau Tuhan datang, kita sudah pakai pakaian yang rapi. Kemudian ketika Tuhan datang, kemudian kita sedang bersama-sama bersekutu atau baca Alkitab. Kemudian ketika Tuhan datang, kita tidak sedang pakai baju tidur atau tidak sedang lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ada nggak sih orang yang tahu kapan Tuhan datang? Tidak ada. Oleh karena itu, Kristus mengatakan teruslah berjaga-jaga. Teruslah berjaga-jaga, tenangkanlah dirimu, bertekunlah dalam iman, sebab hanya orang-orang yang setia dalam iman, dia yang akan mendapatkan tempat dalam surga yang kudus. Itu yang Kristus katakan. Bapak Ibu, segala kemegahan di
Yesus mengatakan, "Janganlah takut." Dalam masa-masa persiapan ini, Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita. Di dalam masa-masa persiapan diri kita untuk menyambut kembali kedatangan Tuhan, Kristus mengatakan bahwa Ia sendiri yang akan senantiasa memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan disinilah yang menjadi sebuah berita sukacita bahwa segala kemegahan dunia ini mungkin akan runtuh, tetapi kemegahan kasih dan anugerah Kristus akan senantiasa hidup dalam diri orang-orang yang setia dan teguh di dalam iman. Oleh karena itu, selamat bersiap diri. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat ini untuk kita semua. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Setelah pengeboran sumur sudah selesai, progres pembangunan sedang berada di tahap pembangunan pagar keliling. Pagar keliling yang tengah dibangun juga sudah menunjukkan progres yang cukup baik. Pagar sudah berdiri di beberapa sisi dan diperkirakan bisa selesai di akhir tahun 2024 ini untuk mencakup seluruh sisi kawasan tanah makam. Per 31 Oktober 2024, panitia sudah menerima dana sebesar Rp488.773.641 ditambah €700 dan $500 Amerika. Dengan estimasi biaya yang dibutuhkan sebesar Rp620 juta, maka panitia masih membutuhkan dana sebesar Rp211.226.359 dikurangi €700 dan $500 Amerika. Mari kita bersama-sama senantiasa mendukung dan mendoakan proses pembangunan tanah makam Kaliori yang sedang berlangsung. Panitia pembangunan tanah makam beserta majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah membantu mendukung pembangunan tanah makam ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menaikkan sembah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan kembali mengingatkan kami tentang bagaimana kehidupan kami sebagai umat Allah, tentang bagaimana sikap hidup kami dalam terus mempersiapkan diri kami bagi kedatangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari betul bahwa segala perubahan yang ada dalam dunia ini sewaktu-waktu dapat runtuh, dapat hancur. Tetapi biarlah kemegahan kasih anugerah Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam diri kami, anak-anak-Mu, dan juga melalui kehadiran diri kami, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami juga melihat kehidupan yang dipenuhi dengan keindahan kasih Allah, sehingga setiap orang itu juga dapat merasakan keindahan hidup di dalam Tuhan melalui kehadiran kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh belajar untuk bersiap-siap diri kami di dalam ketekunan iman kami, di dalam kebenaran kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami pilih dan kami putuskan dalam hidup kami. Kami belajar untuk sungguh-sungguh menaruh dasar kehidupan kami hanya pada Kristus, hanya pada Tuhan dan bukan diri kami ataupun dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya, sehingga ketika Tuhan datang kembali dalam kehidupan kami, kami bisa menyambut dengan penuh sukacita karena kami tahu kami siap menjadi umat Allah yang hidup dalam kasih, kebahagiaan, sukacita, dan juga keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini terus berjuang dalam masa pemulihan dari sakit. Tuhan juga tolong dan kiranya segala sesuatu yang perlu dilakukan bagi proses pemulihan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bagi pemulihan kesehatan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, tolonglah agar kiranya kekuatan, penghiburan, dan juga pengharapan di dalam Tuhan boleh terus senantiasa hidup di dalam diri dan juga hati sahabat-sahabat kami dan orang-orang yang kami kasihi, sehingga masa-masa pemulihan ini menjadi masa-masa di mana setiap orang sungguh-sungguh dapat merasakan keagungan, kasih, dan pertolongan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin bersatu hati berdoa bagi gereja kami di tempat ini, di daerah Sukoto, Purwokerto, gereja Tuhan yang Tuhan anugerahkan 40 tahun pelayanan bersama dalam Tuhan. Kami percaya kami boleh senantiasa ada di tempat ini, gereja Tuhan boleh senantiasa melayani hingga hari ini. Itu semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami pun juga percaya bahwa dalam waktu-waktu pelayanan gereja, Tuhan pun juga akan menuntut. Tuhan akan senantiasa memberikan kami semua hikmat sebagai para pelayan Tuhan untuk dapat terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan majelis jemaat yang Tuhan percayakan untuk memimpin dan juga mengelola kehidupan bergereja. Kami menyerahkan komisi-komisi pengurus-pengurus jemaat simpatisan yang Tuhan hadirkan sebagai bagian keluarga besar GKI Sukoto. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan mau dengan setia dan juga sungguh-sungguh melayani Tuhan melalui kehadiran kami di tempat ini. Dan biarlah segala sesuatu yang menjadi rencana pelayanan kami juga menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kami, gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa secara khususnya bagi proses pembangunan tanah makam yang masih terus juga dilakukan dari
menjadi harapan dalam diri kami, baik bersama dengan keluarga ataupun orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan perekonomian, ataupun dalam kehidupan studi kami, ataupun ketika saat ini kami juga masih terus berkumpul untuk terus memperbaiki kehidupan relasi kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami tahu kan ada begitu banyak hal yang mungkin ingin kami